Kalau gitu saya ke Dokter Dila. Dokter Dila, untuk materinya tadi ada beberapa hal yang mempengaruhi imun. Salah satunya itu kurang gizi dan obesitas. Bagaimana obesitas bisa mempengaruhi imun? Bukannya semua nutrisinya sudah terpenuhi karena orangnya sudah obesitas, Dok. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Ya, silakan Dokter Dila. Oke. Jadi kalau dia kurang gizi dan obesitas itu sebenarnya mekanismenya sama saja ya. Karena kalau kita bicara tentang status dari tubuh orang yang kurang gizi ataupun obesitas, dia sama-sama berada pada level inflamasi, atau kalau inflamasi boleh kita bilang ada ketidakseimbangan hormon antara yang baik dengan yang tidak baik. Atau mungkin kalau diletakkan pada konsep obesitas, salah satu hormon yang begitu banyak dibicarakan adalah hormon leptin. Jadi salah satu penyebab dari obesitas itu adalah resistensi dari leptin, atau leptin ini tidak bekerja secara optimal sehingga dia memberikan kita kehilangan dari rasa batas ambang dari rasa kenyang ataupun rasa lapar kita. Dan resistensi leptin ini juga akan mempengaruhi satu hormon yang penting, yaitu adiponektin, yang merupakan hormon dari hormon yang baik yang menyebabkan seimbangnya sel-sel imun kita. Jadi ini kemudian yang akan mempengaruhi leukosit, yang akan mempengaruhi sel T, yang akan mempengaruhi sel B, dan dengan tidak seimbangnya hormon tersebut, otomatis imunitas kita tidak terjaga kondisinya dengan baik atau tidak optimal lah istilahnya. Ya, kira-kira seperti itulah gambarannya. Jadi kalau kita dudukkan mekanismenya, sama saja mekanismenya. Intinya ketidakseimbangan hormon itu yang menyebabkan imun yang tidak optimal, walaupun zat-zat atau sitokin yang bekerja itu bisa saja berbeda. Mungkin itu Dok. Oh ya, terima kasih Dokter Dila. Jadi bukan berarti kalau dia sudah obesitas, semua gizi tercukupi, berarti pasti dia sehat ya. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi itu, termasuk hormon. Oke, sekaligus saya mau langsung lanjut ke Rahmat tadi. Nah, karena mungkin gangguan koneksi ya tadi ya. Nah, salah satu tadi kita terkait dengan obesity, ada banyak orang akhirnya mulai jadi panic eating, panic buying, semua dibeli karena ketakutan. Nah, bagaimana cara paling efektif itu kita mencegah panik yang berlebihan di masa-masa sekarang? Nah, sebenarnya tadi itu sudah sempat disebutkan sebenarnya. Ya. Yang pertama bisa dilatih secondary thoughts tadi yang sudah sempat disampaikan. Secondary thoughts ini bagaimana cara kita berpikir kritis, tidak hanya mengandalkan amigdala tadi, ya, fungsi instingtif itu tidak hanya itu yang diandalkan, tapi juga belajar untuk berhenti sejenak. Jadi pada saat ada informasi masuk, ya saran saya pada saat ada informasi negatif yang masuk, diam sejenak dulu, beri waktu sekitar 10 detik buat diri. Tenangkan dulu diri, kalau perlu relaksasi nafas, atur nafas, setelah itu baru coba revisi pemikirannya. Nah, yang jadi masalah kebanyakan orang tidak melakukan itu, kebanyakan orang akan spontan menanggapi emosinya, spontan dengan cemasnya, kemudian akhirnya ya panic buying, panic eating, ya seperti yang saya sempat jelaskan juga tadi, kompulsivitasnya berubah. Jadi misalnya dia adalah pekerja kantoran misalnya yang tiap hari pergi ke kantor, rutin dari jam sekian sampai jam sekian, terus habis itu dia berhenti karena work from home. Setelah dia berhenti, otomatis drive dorongannya dia, keinginannya dia untuk keluar dan melaksanakan aktivitas yang sama berulang itu tetap masih ada. Ya, ini juga sebenarnya kecemasan tambahan karena tidak melakukan yang biasanya dilakukan. Ini ibarat work from home situation ini ibarat mobil yang lagi melaju kencang terus tiba-tiba direm. Jadi kayak tiba-tiba kita kaget dengan situasi ini, tapi mau nggak mau seperti itu. Jadinya bayangkan mobil kencang direm, pasti akan ada damage-nya, impact-nya. Nah, apa yang perlu dilakukan, rutinitas itu tadi harus segera disubstitusi. Saran saya, daripada fokus
cemas terhadap berita-berita yang terlalu banyak, mending kecemasan itu dialihkan ke pencarian aktivitas pengganti aktivitas yang sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak beraktivitas, itu juga kita akan stres. Salah satu sumber stres juga adalah ketidakberdayaan. Work from home ini, di rumah aja ini, itu bikin kita kayak ada perasaan powerlessness gitu, sense of powerlessness itu muncul, dan itu juga stresor. Dan kalau kita tidak segera mencari substitusi, jadinya apa? To gain power, untuk mendapatkan kembali power kita, kendali itu, jadinya kita berusaha untuk melakukan compulsive buying, panic eating, sebagai cara untuk gain control back, mendapatkan kembali power yang tidak didapatkan karena kondisi ini. Jadi intinya adalah daripada fokus ke panic eating, panic buying, mencari informasi berita negatif terlalu berlebihan, mending cemasnya itu dialihkan ke pencarian aktivitas baru. Itu harga mati. Itu tidak bisa ditawar. It's a must. Itu harus dilakukan. Seperti itu. Dok. Bagus sekali sarannya. Mungkin ya kita semua sedang beradaptasi ya dengan kondisi yang baru ya. Semua yang dari kita bekerja setiap hari, pergi ada aktivitas di luar, tiba-tiba dipaksa semua harus ada di rumah nih. Ya. Bagaimana kita betul. Kan, Dok? Kita juga sedang beradaptasi. Seminar yang kita sedang beradaptasi dengan kondisi